Oke, mari kita bahas sesuatu yang cukup aneh. Di tengah semua kekacauan perang dan banjir informasi, muncul satu misteri yang bikin banyak orang garu-garu kepala. Jadi hari ini kita bakal coba bongkar teka-teki di balik kemunculan kembali Benjamin Netanyahu. Dan ini dia pertanyaan intinya. Sebuah pertanyaan yang terus terang aja provokatif banget dan jadi pusat dari pembahasan kita. Apakah orang yang muncul di TV itu beneran dia? Oke, kita mulai dari sini. Jadi, setelah sempat beredar rumor kalau dia meninggal, tiba-tiba Benjamin Netanyahu muncul lagi. Nah, bukannya bikin tenang, kemunculannya ini malah bikin heboh. Orang-orang jadi punya pertanyaan baru yang jujur aja jauh lebih bikin merinding. Nah, ini konsep intinya. Operasi impersonate atau pemeran pengganti. Kedengarannya emang kayak di film-film fiksi ilmiah atau teori konspirasi kan? Tapi percaya nggak percaya, ini tuh taktik yang beneran ada loh di dunia intelijen. Idenya simple, pakai orang yang mirip banget buat gantiin tokoh publik. Dan ini bukan hal baru loh. Ternyata teori ini punya jejak sejarahnya sendiri. Coba deh kita lihat. Pemimpin-pemimpin kontroversial kayak Saddam Hussein kabarnya punya beberapa body double. Bahkan gosipnya, rezim-rezim kayak yang dipimpin Stalin sama Hitler juga pakai trik yang sama. Oke, sekarang kita lihat dulu nih konteksnya gimana sih sampai rumor ini bisa muncul. Karena kan hal-hal kayak gini nggak mungkin datang dari langit kan? Nah, yang paling menarik di sini adalah rumor ini tuh tumbuh bukan karena ada informasi yang salah, tapi justru karena nggak ada informasi sama sekali. Benar-benar kosong. Dan kekosongan informasi yang mencurigakan inilah yang jadi tempat paling subur buat spekulasi liar. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Pertama, konflik lagi panas-panasnya. Serangan dari Iran makin sering. Terus, tiba-tiba pemimpinnya ngilang. Nggak ada kabar selama beberapa hari. Jelas dong rumor langsung nyebar kemana-mana. Baru deh dia muncul lagi di kamera. Tapi, kemunculannya ini malah bikin orang makin banyak nanya. Nah, absennya dia di momen sepenting itu yang bikin semua orang curiga. Oke, sekarang ayo kita bedah bukti-buktinya. Kita bakal lihat detail-detail apa aja sih yang bikin orang-orang curiga pas dia muncul lagi. Ini dia nih, hal-hal kecil tapi aneh yang jadi sorotan netizen di media sosial. Katanya, gerakan tangannya kaku, terus ekspresi mukanya juga nggak biasa. Cara ngomongnya, ritmenya agak beda dikit. Bahkan ada yang sampai memperhatiin hal-hal aneh di jarinya di beberapa video. Ya, semua ini kayak potongan puzzle, tapi belum ada yang bisa pastiin ini beneran fakta atau bukan. Tapi sebenarnya, masalahnya bukan cuma soal gerakan tangan atau jari. Ini jauh lebih besar dari itu. Kutipan ini pas banget buat ngejelasin situasinya. Kita udah masuk ke zaman di mana kita nggak bisa lagi percaya 100% sama apa yang kita lihat. Seeing is no longer believing. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa sebuah negara mau ngelakuin operasi berisiko tinggi kayak gini, apalagi di tengah-tengah perang? Apa untungnya? Ternyata ada 3 alasan strategis. Yang pertama, buat stabilitas politik. Bayangin deh kalau di tengah perang tiba-tiba diumumin pemimpinnya meninggal, bisa panik satu negara. Kedua, buat jaga moral tentara. Penting banget buat mereka merasa kalau komandan tertinggi mereka masih ada dan megang kendali. Dan yang ketiga, buat ngontrol cerita yang beredar di dunia, biar musuh nggak bisa ngambil keuntungan psikologis. Jadi intinya, motifnya jelas banget. Ini semua buat mengulur waktu. Operasi semacam ini bisa jadi cara buat nenangin masyarakat, ngendaliin situasi, sementara pihak pemerintah mikirin langkah mereka selanjutnya. Oke, sekarang coba kita rangkai semua potongan puzzle ini. Mungkin cerita sebenarnya bukan soal ada atau enggaknya body double, tapi soal gimana sih bentuk perang di zaman sekarang? Dan perbandingan ini benar-benar nunjukin inti masalahnya. Kalau dulu perang itu soal targetin kota dan pangkalan pakai rudal dan drone, sekarang medan perangnya beda. Targetnya itu pikiran kita, pikiran publik. Dan senjatanya bukan lagi rudal, tapi narasi dan rumor. Makanya kasus kemunculan Netanyahu ini kita harus lihatnya lebih dari sekedar teori konspirasi. Ini tuh kayak studi kasus nyata soal manajemen persepsi dan perang informasi di zaman modern. Sebuah teka-teki geopolitik yang rumit. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua. Apa yang kita lihat ini cuma kesalahpahaman digital biasa yang kebetulan jadi besar karena teknologi? Atau jangan-jangan kita lagi nonton salah satu operasi manajemen persepsi paling canggih yang pernah ada? Jujur, susah banget bedainnya. Dan perlu digarisbawahi ya, sampai sekarang nggak ada bukti yang benar-benar kuat kalau operasi impersonate ini beneran terjadi. Yang pasti, dan ini nggak bisa dibantah, adalah ketidakpastian yang dirasain sama banyak orang.
Itu faktanya. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang cukup provokatif nih. Di zaman perang informasi kayak sekarang, satu hal jadi makin jelas. Mau yang muncul itu Netanyahu asli atau bukan, pelajaran paling pentingnya adalah kita harus selalu bertanya. Kita harus selalu mempertanyakan realitas yang disajiin di depan mata kita. Karena apa yang kita lihat di layar belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.